Ketika kita mengalami sebuah penderitaan atau masalah, sebenarnya kita juga bisa ngambil sebuah keputusan untuk kita melakukan. Halo Sobat Kelvin Hartono Official. Saat ini adalah saat-saat yang mungkin kelihatannya sulit buat para pengusaha ya. Berbagai hambatan dan rintangan mereka alami termasuk saya. Tapi sebagai pengusaha kita tidak boleh patah semangat. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang mahasiswi yang tingkat akhir sebentar lagi akan skripsi. Siapakah dia? Yuk kita kenalan. Namanya Aurel. Silakan Aurel. Halo semua. Thank you ya Aurel sudah membantu saya. Udah undang. Iya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Aurel. Saat ini saya di semester akhir berkuliah di Universitas Prasetya Mulia, dan saya bersama teman saya juga sedang menjalankan bisnis project. Nah, ini produknya di depan, namanya Orun, dan produk kami ini menyediakan produk body care yang alami dan juga aman untuk semua jenis kulit. Jadi kita mengatasi berbagai masalah kulit seperti kulit kering, ada jerawat punggung, dan juga mencegah penuaan dini. Di sebelah saya juga ada produk-produk logam mulia dan juga perhiasan. Di sini saya juga bantuin orang tua saya di toko emas namanya Sinar Fajar. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk investasi logam mulia atau gemar berhias, atau mau tanya-tanya saya tentang harga emas saat ini, boleh banget untuk hubungi saya, dan follow juga di toko emas Sinar Fajar Cengkareng. Aurel, mau tanya nih, harga emas hari ini naik apa turun? Hari ini lagi naik ya. Sampai di posisi berapa? Stabil. Kalau yang segramnya di kurang lebih 1.600.000-an. 1.600.000? 600 lagi tinggi teman-teman. Nggak sempat beli lagi deh. Aduh, iya. Saya mesti siapin uang tunai kalau mau beli. Mending jangan nunggu turun, mending beli saat ini. Kalau nanti nunggu-nunggu nanti harga emasnya naik terus. Masalahnya gitu. Istri saya adalah orang yang sangat ekonomis. Dia lihat turun, dia sikat. Tapi kalau saya udah bilangin sama dia, kamu mau naik mau turun tetap beli ya. Iya, makanya jadi tergantung dari kita. Kalau memang udah siap, mending karena beli. Emas adalah investasi yang sangat luar biasa teman-teman. Dia bisa menjaga kita dari inflasi. Betul. Ya, harga yang kemarin kita beli itu dibanding dengan harga sekarang itu sangat-sangat dijaga oleh emas. Iya, betul. Ya. Bicara soal bisnis, ada teman saya nih. Namanya Kori. Yuk kita kenalan nih teman-teman. Silakan. Ya, terima kasih Pak Alvin udah undang saya juga. Sama-sama. Perkenalkan nama saya Koriana. Kebetulan pekerjaan saya sebagai seorang dokter umum. Sorry. Nah, waktu pertama kali saya diundang ke sini, saya sangat tertarik sih ya. Karena apa? Karena berbau tentang bisnis. Nah, kebetulan saya nggak punya background untuk usaha sih. Jadi ketika tadi diajak join gitu ya, saya penasaran gitu pengalaman para pengusaha ini bagaimana sih, terutama awal mula merintis usaha tuh bagaimana gitu, sampai menemukan usaha yang tepat untuk dikembangkan dan menciptakan lapangan pekerjaan buat banyak orang. Iya, just info teman-teman, saya kenalan sama Dokter Kori itu pada saat saya lagi sakit. Saya flu, jadi saya ketemulah dengan Dokter Kori di klinik K24 di Tanjung Duren. Dan udah beberapa kali saya mendapat bantuannya, akhirnya bisa sembuh. Tapi yang sekarang masih belum. Kedengeran tadi bindengnya. Nah, Dokter Kori ada yang mau ditanyakan nggak? Paling kita sharing-sharing aja ya, bukan bermaksud sok tahu gitu. Iya.
Banyak sih Pak pertanyaan saya. Ya, silakan. Tapi yang pertama pertanyaan saya tadi itu adalah awal mula sih Pak. Mungkin kan kurang lebihnya saya udah sempat baca kali ya. Kalau dari Pak Calvin sendiri, awal mulanya tercipta Gado-Gado Bobo ini kan dari Mamah ya. Betul, betul, betul. Nah sampai akhirnya mungkin Mamah kan sudah punya resep dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah tapi kan nggak segampang itu kan Pak. Betul. Mengembangkan, apalagi di era kemarin sempat COVID. Betul. Nah saya mau tahu titik balik dari usaha ketika lagi sedang begitu tuh apa sih Pak? Bagaimana sih? Ya, sebenarnya kalau buat teman-teman yang mungkin nggak punya orang tua seperti saya yang pengusaha, itu sebenarnya bisa kita mulai dari kecintaan kita atau passion kita. Kita sukanya apa sih? Kayak tadi Aurel mungkin dari orang tuanya, mami suka perhiasan ya Aurel ya? Perhiasan, malah awalnya papa buka waktu kerusuhan, jadi tahun 98. Tuh, malah waktu kerusuhan. Iya. Buka toko emas. Gimana ceritanya bisa sampai? Awalnya memang karena kerusuhan kan, jadi emasnya kan lagi naik-naiknya. Tapi papa saya malah buka dan dulu awalnya dari anting bayi doang dipajang. Dari yang simpel dulu ya? Iya, koleksi dari nenek aku. Dapat koleksi dari nenek? Nenek aku ngumpulin emas dan itu akhirnya dipajang seadanya aja. Dan banyak memang di rumah? Di toko, ada di toko. Pasar Jaya Cengkareng itu awalnya. Boleh nanya nggak? Boleh dong. Boleh dong. Itu tahun 98 buka itu. Iya. Buka toko. Apa nggak takut dijarah itu? Bukan Aurel yang buka. Iya, orang tuanya. Orang tuanya kan. Keluarga Aurel kan tahun 98 tahu semua. Semua ditutup. Benar. Malah buka. Gimana ceritanya Aurel? Benar, kita bukanya kecil, kiosnya benar-benar kecil. Itu setelah kerusuhan ya Aurel? Atau sebelum? Setahu saya sih waktu memang setelah kerusuhannya itu ya. Dan buka kecil, dan itu pun mungkin nggak dibuka secara besar-besar kayak terang-terangan gitu. Mungkin buat orang yang jual aja, mau jual emas lagi yang butuh. kenal aja ya. Ya kita bantu layanin gitu. Lama-lama pas udah lumayan stabil, mulai itu kita banyak sales dan kita approach sales untuk beli produk-produknya dan juga kita pajang. Lama-lama berkembang gitu. Udah dari 1 toko jadi 2 toko, 3 toko, 4 toko dan seterusnya. Ada berapa store? Sekarang udah 7. Wow. Nah, teman-teman itu membuktikan bahwa ketika kita mengalami sebuah penderitaan atau masalah, sebenarnya kita juga bisa ngambil sebuah keputusan untuk kita melakukan sebuah bisnis. Jadi jangan sampai kita merasa, aduh aku menghadapi masalah nih, terus aku tidak mau ngapa-ngapain gitu loh. Justru itu adalah kesempatan, adalah momen untuk kita bisa titik baliknya lagi ke Kori. Ya. Nah, ataupun kalau kita belum punya produk pun kita sebenarnya bisa menjadi semacam kayak reseller ya. Dan terbuka untuk menjadi reseller Gado-Gado Bobo. Bumbu kita. Nah, kalau tadi kan saya sudah dengar dari Pak Calvin ya. Ini saya juga mau tahu nih dari Pak Yogi gimana sih. Nah, kebetulan kan yang bisnisnya kurang lebih sama ya, tentang makanan dulu nih yang mau pertanyakan. Oh, udah ada bisnis Kori? Enggak, Pak Yogi maksudnya. Jadi saya penasaran aja gitu. Kenapa awal mula Pak Yogi ini memikirkan untuk apakah ini awalnya franchise kah atau memang pemikiran sendiri? Nah, gimana jawabannya? Atau bagaimana? Oke. Terima kasih Dr. Kori, pertanyaannya menarik banget. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Langsung to the point ya. Jadi ini saya perkenalkan diri, saya Yogi Sugi. Saya itu mantan PNS di 2025 ini. Saya kenal dengan Pak Calvin Hartono, kemudian saya diundang untuk bertemu dengan teman-teman yang luar biasa ini, Aurel, Dr. Kori. Ya, saya di The God Friendly Kitchen ini awalnya memang karena saya sakit, makan tuh sembarangan. Biasa itu. Ya, semua yang saya pikirin adalah makan yang penting enak, yang penting murah. Kenyang juga dong? Kenyang pasti. Nah, terus abis itu berjalan waktu tapi sering sakit. Sering sakit, PNS juga. Masuk rumah sakit juga? Masuk rumah sakit berkali-kali. Udah langganan tuh. Nah, mungkin saya waktu itu kalau kenal Dr. Kori aman ya, aman. Terus habis itu saya buka bisnis The God Friendly Kitchen bersama istri saya. Nah, setelah saya mengkonsumsi makanan sehat ini, itu mulai tuh tubuh saya membaik, jarang masuk rumah sakit, hampir tidak pernah. Nah, akhirnya saya pikir, oh ternyata semua itu berawal dari makanan. Yes. Kamu adalah apa yang kamu makan. You are what you eat.
You are what you eat. Yes. And now you are what you drink too. Iya. Jadi selain itu, saya bisnis makanan, saya juga bisnis minuman. Minuman itu adalah air minum kue, gitu. Jadi setelah itu saya pikir-pikir, wah saya makin mantap untuk resign dari PNS karena satu, mental saya udah kuat, fisik saya juga jadi sehat, semuanya termasuk ekonominya juga. Gara-gara itu pengusaha itu membuat kita jadi lebih mandiri. Kalau waktu dulu kan saya udah tenang aja lah, tiap hari dapat gaji, Pak. Tadi Pak Alvin cerita jumlah entrepreneur dikit banget kan. Betul. Ya, tambah dikit lah Pak ya. Itu saya Pak. Nah setelah itu saya pikir si The God Friendly Kitchen ini kenapa punya ratusan reseller? Karena memang ini unik. Reseller ya? Reseller di seluruh Indonesia sudah ada ratusan, dan itu kita disupport penuh oleh perusahaan JNE. Karena saya memang berhubungan baik dengan perusahaan JNE, jadi mereka support sekali untuk pengantarannya. Mungkin saya bisa tambahin lagi ya, menjawab pertanyaan dari Dr. Cory ya. Kenapa pilih makanan? Kalau menurut saya nih, karena sesuatu produk itu harus bisa dijual berkali-kali. Betul tidak? Betul. Ketika kita menjual sebuah produk yang lama sekali untuk dibeli ulang, itu tentunya tidak ada repeat order, ya, lama sekali perputarannya. Tapi kalau kita menjual makanan, tentunya akan repeat order lagi, atau orang pun bisa berganti-ganti datang, sehingga akan menimbulkan cash flow yang tinggi. Cash flow yang tinggi akan menyebabkan sebuah perusahaan itu bisa bergulir, bisa berjalan dan berkembang, dan akhirnya bisa lebih maju lagi. Semoga menjawab. Sangat menjawab, Pak. Jadi Bu Dokter nih kayaknya mau bisnis makanan juga ini Pak? Boleh, silakan. Ada lagi pertanyaan kamu? Ada lagi ya? Bu Cory? Bisnis makanan ini emang memang semua orang so exciting lah ya. Apa lagi ya, pertanyaan saya paling kan benar sih, sesuatu yang berulang-ulang kan, tapi bagaimana dengan apa ya Pak, makanan kan sekarang banyak. Betul. Bersaing. Rasanya kan juga banyak. Benar. Nah, bagaimana seorang pengusaha makanan itu bisa bertahan atau membuat konsumennya itu balik-balik lagi? Oke. Nanyanya ke siapa nih? Saya jawab ya. Boleh kedua-duanya. Boleh. Yogi dulu. Ya, Dokter Cory ini emang Titis dokter. Langsung. Jadi kita kalau mau bisnis, teman-teman semua, itu harus cari keunikan kita. Keunikan kita tuh emang The God Friendly Kitchen atau TGF Kitchen kita sebutnya. Itu adalah keunikannya adalah dia fokus di organik. Jadi makanan itu makanan yang sehat. Kita tidak pernah mencari beli dong, enggak. Asal aja gitu ya. Kita yang dicari oleh orang. Jadi selalu prinsipnya kita jangan kejar kupu-kupu ya. Kita membuat taman yang bagus. The God Friendly Kitchen ini kenapa ratusan reseller? Karena kita sudah punya taman yang bagus sehingga kupu-kupu ratusan reseller itu datang ke The God Friendly Kitchen. Seperti itu. Jadi cari keunikan. Kalau mau bisnis makanan banyak, bisnis daging banyak. Ya, kalau gado-gado poplok mungkin gado-gado tuh banyak gado-gado. Banyak, tapi apa uniknya? Abang-abang. Itu. Nah, selanjutnya mungkin Pak Calvin ya. Ya. Kalau dari kami selain kita menyajikan tadi kan Bro udah bilang keunikan. Berikanlah nilai tambah kepada produk Anda. Jadi kalau ada orang yang kita pingin menjual produk yang sama dengan kita sebagai marketer kita harus bilang kenapa, ada one big question yang kita harus bisa jawab. Kenapa orang mesti beli ke kita? Kalau belum ketemuin dulu itu. Cari why-nya. Nah, ketemunya apa? Oh iya, kita bumbu gado-gado kita pelopor ada kacametenya di situ. Pertama. Kedua, kita merebus 1 atau 2 jam sebelum penyajian. Akhirnya bedanya apa? Kalau yang di tempat lain mungkin mereka dari pagi sampai sore sayurnya itu aja. Ya. Ketiga, kita mengemasnya dan menyajikannya di sebuah restoran yang representatif. Anda tidak akan bisa malu-malu bahwa teman Anda sebagai mungkin pejabat, public figure datang dan makan di gado-gado poplok. Nah, itulah yang 3 itu yang kita bisa komunikasikan. Jadi unik, nilai tambah. Satu lagi tempat yang representatif. Experience ya. Dari awal mungkin mau tanya, mau nambahin?
kalau Keunikan dari Bisnis, Sinar Sinar Jaya. Sinar Fajar. Sinar Fajar Oh, apa tuh? kalau dari Sinar Fajar, awalnya sih dari customer experience-nya sih. Nah, Iya. ini namanya ilmu ketok tular. Jadi customer yang puas Iya. akan menceritakan ke Benar. customer yang lain Benar. dan dia balik lagi ke tempat. Iya, Ketok benar. tular. Dia Ketok tular. bakal Itu namanya bisa. tular. Iya. Atau MLM, mulut lewat mulut. Mulut. Word of mouth ya. Betul ya? Betul, betul. Sering ya begitu ya? Sering juga karena banyak yang mungkin neneknya yang udah dari dulu Wow. belanja di toko Mas, di toko kita, Mhm. itu bisa nurun ke cucunya, ke Dia anaknya. pasti cerita, nenek Iya. cerita ke anak, Benar. anak cerita ke cucu. Udah Benar, dah benar. jadi Lo konsumen lagi. teman-temannya lagi kan? Gitu. Iya benar, dan Gitu. kita semaksimal mungkin untuk kasih layanan yang terbaik buat customer, dan sampai di setelah COVID 2021 itu Papa akhirnya, karena kan dulu di pasar ya tokonya panas dan orang tuh jadi desek-desekan kurang nyaman. Sekarang udah Akhirnya pakai sekarang AC. Ya Ini ada udah kayak mall. bangun Oh gitu. Datang aja. Jadi Saya kamu- pernah datang ke ke yang ke Sinar Fajar. yang di Cengkareng. Iya, Sinar Fajar Oh, itu udah kayak ada Signature. Pusat step ya, store. Pertamanya. Nggak tahu. Kenapa? Pusatnya itu Bukan, pusatnya itu di dalam pasar Cengkarengnya. yang paling besar di situ. Paling besarnya tapi di luar. Jadi sekarang Papa buka toko emas yang emang mau customer-nya tuh nyaman belinya, nggak cuman. Bener. Jadi kalau bawa anak kecil kan kadang ribet, takut keluyuran. Nah di sini Itu- tuh aman juga belanja emas. Jadi nyaman, Dingin aman. di dalamnya. Bener, ada dan tapi kantornya. tetap harga pasar gitu. Nah, Rasa itulah kayak salah mall. satu Nilai USB kamu. Iya betul. Dan orang tuanya Aurel kan saya kenal. Saya kenal pada saat saya ikutan seminarnya Mary Riana. Iya. Dan mereka Iya. friendly banget. Beberapa kali saya bikin event disupport oleh toko Sinar. Bener, Toko iya. emasnya dari Aurel. ibunya Ibunya Aurel, Aurel. Ibu Neneng. Iya. Dan merupakan jemaat Buddhis yang sangat-sangat berbakti kalau saya lihat. Dia Iya. berani mendonasi ya. Iya, Berani donasi ya, saya lihat itu. kita tiap tahun memang penyelenggara Festival Lampion Wow. Borobudur. Wow. Iya, jadi Lampion? Lampion, Iya. Festival Lampion Borobudur. Di Borobudur. Iya. Oh, Borobudur, Borobudur. Jogja. Borobudur, Jogja, Iya, Buddhis. Magelang, benar. Jadi setiap Waisak ada serangkaian acara, satunya itu yang paling highlightnya adalah lampion, penerbangan lampion. Dan itu memang udah jadi atraksi mancanegara, banyak yang dari luar dari sekarang tuh hotel udah pada full book untuk ikut acara ini. Iya, dan salah satu supportnya adalah dari Iya. orang tua kamu ya. Iya, kita penyelenggaranya. Keren banget. Thank you, Aurel. Dokter Kori, ada lagi pertanyaan? Silakan. Nah, Apalagi ya, ayo kita kupas tuntas. Pas tuntas Jadi nih. pertanyaan saya berikutnya lebih ke profesi saya ya kali ya. Nah sekarang sarannya bagaimana nih buat para pengusaha-pengusaha di samping saya ini ya? Buat mungkin ada teman-teman juga yang nonton, aduh saya juga pengen usaha nih, tapi saya masih jadi seorang karyawan. Nah, ada nggak sih mungkin masukan dari para pengusaha kita ini, gimana nih kalau kita yang masih karyawan, tapi kita mau mulai usaha? Mau tanya siapa dulu? Boleh, dua-duanya boleh, siapa yang mau jawab? Yogi. Jadi Bu Dokter Kori ini seorang dokter mau jadi pengusaha ya. Iya, kurang lebih begitu ya Pak. Jadi saya cerita sedikit aja. Ini teman-teman, ini baju yang saya pakai ini adalah New Standard. New Standard 2025 ya. Jadi tren ini presidensialnya adalah Dokter Gigi Bank dan Dokter Gigi Vivi. Ini di sebelah saya dokter juga. Bisa pas ya? Bisa pas. Jadi kalau mau seorang dokter jadi pengusaha, silakan hubungi saya Yogi di 0811 889 4855. Tadi udah tukeran nomor? Kita perlu untuk diskusi lebih panjang itu kalau untuk penjelasan. Oke. Jadi itu siapa tahu Bersambung bisa part 2 ya? Yes. Untuk kita jelaskan tentang tren. Thank you. Oke. Kalau dari saya, ketika kita menjadi seorang profesional, mungkin dokter, itu pada saat itu sebaiknya kita juga mempersiapkan kaki kita yang satunya lagi. Manusia dikasih kaki dua kan, bukan satu ya. Kalau satu dia goyah.
Ketika ini tidak sustainable, itu deal goyah. Dikasih 2, artinya apa? Ketika Anda masih melakukan pekerjaan Anda, mungkin pegawai negeri atau karyawan, sebelum Anda memasuki masa usia tua, sedapat mungkin dari muda, itu Anda sudah mulai belajar bisnis. Nah, saya orang paling giat meracuni orang untuk dari karyawan, kamu juga harus bisa menjadikan sejahtera melalui salah satunya dengan berdagang. Jadi pelajarilah ketika Anda masih seorang dokter atau karyawan, belajarlah bisnis pada saat Anda masih ada waktu luang. Mungkin tidak praktek, kita belajar bisnis. Sekarang udah banyak banget pelatihan-pelatihan. Jujur ngomong, saya masih belajar. Kemarin saya masih ikutan via Zoom. Ngapain tahu? Apa tuh? Belajar marketing promosi melalui Instagram. Saya begitu diundang, saya perkenalkan diri kan. Saya dari Gado-Gado Boplo, itu orang udah pasti. Dengan pengalaman 55 tahun aja, saya masih mau belajar loh. Bagaimana cara untuk belajar menjual di Instagram. Jadi, belajar itu tidak pandang usia. Semakin Anda mengerti, semakin Anda belajar, semakin Anda banyak baca, semakin Anda tahu betapa bodohnya kita. Betul tidak? Betul. Semakin banyak yang kita pelajari, kita kan semakin menyadari bahwa kita makin kecil banget pengalaman kita. Itulah sebabnya kita masih belajar. Karena dunia berputar. Ketika Anda diem doang, Anda udah ke belakang. Betul. Jangan malu mengakui bahwa kita gagal. Proses kegagalan itu yang membuat kita tahu, oh kamu tuh jalannya jangan begini. Kamu tuh harus ke sini. Kamu harus perbaiki. Kenapa kegagalan bisa begini? Karena mungkin kamu target marketnya salah. Posisinya ngaco. Ya, promosi kamu masih belum optimal.